partai apapun itu hanyalah sebuah kendaraan bagi kita untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk mengurus bangsa ini, untuk mengurus negara ini, untuk mengurus masyarakat ini, mencapai sebagai sebuah tujuan bagaimana demokrasi yang adil, bagaimana demokrasi yang jujur, bagaimana transparan, akuntabilitas, dan sebagainya. Tadi diperkenalkan oleh saudara ketua bahwa kami adalah dosen, juga ada sebagai salah satu pengurus di wilayah dari organisasi Nahdlatul Ulama. Tentunya kita harus memiliki sebuah komitmen dari Hanura, dari Gerindra, dari PDIP, bahkan dari badan legislatif. Dalam hal ini sebagai dewan, tujuan kita semua itu adalah mengawal demokrasi. Jadi menurut saya partai apapun itu hanyalah sebuah kendaraan bagi kita untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk mengurus bangsa ini, untuk mengurus negara ini, untuk mengurus masyarakat ini, mencapai sebagai sebuah tujuan bagaimana demokrasi yang adil, bagaimana demokrasi yang jujur, bagaimana transparan, akuntabilitas, dan sebagainya. Itu bersinergi. Jadi kalau dalam sistem ketatanegaraan kita dikenal dengan trias politika, ada badan eksekutif, dalam hal ini presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, sampai kepada level lurah dan desa sanadi dan sebagainya. Dan disebut juga ada dengan legislatif, contohnya dengan Pak Dewan kita yang di depan ini, dan juga adalah badan yudikatif ya, yudikatif. Dalam hal ini kalau di Bawaslu itu berhubungan dengan pengadilan tata usaha negara. Jika ada pihak yang tidak menerima daripada putusan daripada Bawaslu yang sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang 7 2017, karena putusan Bawaslu itu bersifat mengikat, harus dilaksanakan sebagaimana tadi saya diskusi dengan sahabat pimpinan. Kalau tidak diterima oleh masyarakat berarti mengajukan kepada upaya hukum oleh tata usaha negara. Nah, saya mau mengatakan Bapak Ibu sekalian, di 2024 ini adalah perhelatan umur panjang kita, sehat-sehat walafiat semua bisa menyaksikan demokrasi untuk pilkada untuk pemilu 2024. Saya tidak bosan selalu mengatakan, Bapak Ibu bisa melihat, saya sengaja memang membuka slide ini di bab 2. Jadi di bab 2 di pengawasan pemilu itu dikatakan ini ya, pengawasan penyelenggaraan pemilu itu dilakukan oleh Bawaslu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Bawaslu di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara ataupun di seluruh kabupaten kota itu hanya memiliki tiga orang, Pak. Sekarang berapa jumlah DPT mungkin di Borno? 50 ribuan ya. Coba kita bayangkan, ya kurang lebih seperti itulah. Kisaran begitu. Bayangkan dengan badan pengawas pemilu yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang 7 2017, hanya 3 orang sumber daya manusianya untuk memberikan sebuah pengawasan terhadap 50 ribuan DPT yang terdaftar. Itu loh, kalau kita berpikir secara rasionalnya. Nah, oleh karenanya Bawaslu mengundang kegiatan giat untuk sosialisasi kepada seluruh parpol.
Nah, parpol saya kira kalau masing-masing parpol juga memiliki visi misi yang berbeda, pasti seperti itu. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa visi misi itu terjabarkan dari breakdown dari undang-undang kita, dari konstitusi kita. Pasti semua apa yang diprogramkan oleh masing-masing partai politik itu tidak keluar dalam bingkai Pancasila, betul Pak ya? Tidak keluar dari Pancasila, tidak keluar dari ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial, pasti. Tinggal mungkin bagaimana arahnya mereka, jalannya mereka untuk masing-masing mendudukkan calon mereka pada legislatif ataupun calon mereka yang diusung dalam hal pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota ataupun wakil wali kota. Nah, selanjutnya ini Bawaslu Bapak Ibu sekalian dibebankan tadi tugas pengawasan tadi dalam Undang-Undang 7. Nah, oleh karenanya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Rifai bahwa antara Bawaslu dengan KPU memang harus bersinergi Pak ya. Tidak harus bersinergi. Tidak boleh harus berantakan, oh kita KPU kita begini juga, kita ini lembaga juga yang punya undang-undang sebagaimana dengan saudara Undang-Undang 7 2017. Tidak boleh. Karena tujuan kita semua itu hanya menciptakan untuk demokrasi, bagaimana mewujudkan demokrasi yang sukses. Kan begitu. Tidak boleh ada ego politik di situ menurut saya. Saya kira Pak Kelompok yang lebih paham betul tentang di situ. Bagaimana mungkin ada tarik menarik dulu ya. Mungkin dulu saya kan dengan Panwaslu dengan KPU mungkin pada waktu itu secara teknisnya di lapangan, karena mungkin kadang juga secara regulasi itu untuk yang kita dapatkan di lapangan itu berbeda. Karena berbeda Pak ya, berbeda. Muncul kayak tadi, kita punya undang-undang sementara terbit surat edaran. Nah, ternyata yang dipakai surat edaran, padahal dari segi hierarki undang-undang yang lebih tinggi. Tapi implementasinya itu loh yang terjadi. Nah, inilah menurut saya bahwa ketika saya memberikan materi terhadap teman-teman apa semua yang ada, bahwa tugas kita semua Bapak Ibu sekalian, jangan kita menomorsatukan atau mengedepankan egois kita. Artinya selama kita melaksanakan tugas berdasarkan dengan regulasi yang ada, saya yakin dan percaya bahwa pemilu 2024, pilkada 2024 itu pasti akan sukses. Sepakat ya? Sepakat itu. Selanjutnya catatan saya tadi, ternyata Bawaslu itu Bapak Ibu sekalian itu sampai dengan hakim, karena dia kewenangan di pasal 103. Saya buka 103. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa membuka, silakan dibuka karena inilah yang merupakan payung hukum daripada Bawaslu dengan KPU di pasal 103. Apa kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota? Saya bicara Bawaslu Kabupaten Kota karena kita di Bola Manado Utara. Yang C, menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, saya datang jauh-jauh ke tempat ini untuk silaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para senior-senior, orang tua kami yang di partai politik. Harapan saya bahwa semua ini masing-masing nanti partai politik itu memiliki tim sukses. Ya, kerjalah dengan sebaik-baiknya, jangan sampai anarkis. Itu kita lihat kemarin itu Pak ya, tapi bukan partai politik ini ya, yang kasus sepak bola ini 100 lebih yang meninggal. Bayangkan nyawa begitu gampang ya Pak menghilang. Kita tidak mau 2024 atau menjelang ataupun pada saat nanti kampanye dan lain sebagainya ada korban nyawa. Kasihan. Kita mengorbankan orang lain untuk tujuan kita, untuk kepentingan kita. Pasti yang namanya interest pribadi pasti ada, kepentingan pribadi pasti ada, kepentingan organisasi pasti ada, kepentingan partai juga pun pasti ada. Tetapi bagaimana kita tidak mengorbankan orang lain dalam pandangan saya. Selanjutnya juga mungkin ada teman-teman dari organisasi kemasyarakatan, ini penting. Karena yang tadi meskipun Bawaslu dalam pasal 89 itu diberikan kewenangan yang begitu besar, apalagi dari pasal 103 tadi itu, bagaimana tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu itu, tetapi tugas kita semua dari berbagai lini, tokoh agama, tokoh masyarakat, dari partai politik, dari organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda,
tokoh pendidik dan lain sebagainya itu untuk membantu Bawaslu melakukan tindak-tindak pengawasan. Jika ada pelanggaran yang dilihat dalam hal penegakan administrasi dan kita memiliki sebuah bukti, itu disampaikan ke Bawaslu. Nah, jangan sampai kita apatis. Sudah jauh. Sudah kita mau urus-urus itu dia. Mending kita dikobong habis itu pulang makan minum. Paling lagi mau dipanggil lagi, belum mau naik grab, mau naik lentor, mau ambil di mana lagi kok. Jangan seperti itu. Karena tugas kita semua lah untuk mengawal demokrasi ini, untuk menjadikan negara kita ini lebih baik. Kita sekarang ini sudah sangat bagus, tapi tentunya kita ingin seperti negara-negara maju yang memang menyediakan keberadaannya masyarakat Indonesia. Nah, itulah tugas pokok dan fungsi kita dari lapisan masyarakat yang ada.